Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku yang ana cintai di seluruh jagat raya ini. Pada siang hari ini, tanggal 17 Agustus 2023, ana ingin mengingatkan padamu. Namun antum tidak harus melaksanakannya. Tugas ana hanya ingin menyampaikan masalah antum mau melaksanakan ataupun tidak, itu adalah hak antum. Jika antum merasa baik, antum kerjakan, itu juga yang mendapatkan berkah manfaat juga antum sendiri, tidak pun juga antum sendiri yang akan merasakan. Wah saudaraku, ana sebuah cerita yang real. Ana benar-benar melihat sesuatu pemandangan yang real di dalam kehidupan. Suatu hari, sekitar 2 bulan yang lalu kejadiannya, ana sholat jamaah di suatu tempat. Intinya di suatu sebuah masjid, wahai saudaraku. Ana masuk di dalam sebuah masjid habis sholat isya. Ana sholat isya. Kebetulan ana tinggal sendiri. Namun ana melihat ada 3 orang yang lagi duduk. Dia merokok di dalam masjid. Yang jelas 2 ustadz, 1 DKM. Ana tidak menyebutkan siapa namanya ya wahai saudaraku. Namun ana ceritakan begini. Ana menyampaikan sesuatu. Ana bilang begini, Pak, punten, ana ingin menyampaikan barangkali bermanfaat kata Kiai ana waktu ana masih di pesantren dulu. Kita harus takdim kepada tempat ibadah. Kalau ingin merokok, walaupun merokok itu ada yang mengatakan makruh, bahkan ada yang mengharamkan. Kalau bisa di luar atau di serambi. Ini maaf, punten, saya bilang begitu. Jika Bapak menghormati sebuah tempat ibadah, namun dia masih tetap menyedot rokok itu dengan seakan-akan tidak merasa bersalah, wahai saudaraku. Yang ustadz itu yang satu mengatakan, Mas, di sini mah malaikatnya sudah baik-baik, nggak masalah katanya. Ya udah, anak diamkan. Yang satu lagi, wahai saudaraku, bilang begini, di sini mah apa kata saya katanya. Saya kan yang imamin di sini. Beliau bilang seperti itu ya saudaraku. Ya sudah, itu kan hak dia ya. Ana sudah mengingatkan bahwa jangan merokok di dalam masjid. Karena kita harus takdim menghormati tempat ibadah, apalagi masjid secara syariat adalah Baitullah. Kalau masjid secara hakikat adalah kolbun, adalah hati, wahai saudaraku. Lalu ana sholat isya. Setelah sholat isya, karena ana ingatkan tidak bisa, ya sudah, ana salaman dan pergi. Di situ juga, apalagi statusnya dia ada seorang ustadz, ada 2 orang ustadz, 1 DKM. Namun yang DKM tidak ikut merokok. Namun dia melihat hal seperti itu, tidak menegur, tidak mengingatkan. Tugas ana udah ana sampaikan dengan sopan dan menghormati mereka. Selang 2 bulan, wahai saudaraku, 2 orang ustadz itu salah satunya itu keluar sholat maghrib, baru keluar dari masjid ditabrak motor, lalu meninggal. Dibawa ke rumah sakit, namun di sana cuma 1 hari meninggal. Dan yang ustadz yang mengatakan merokok di dalam masjid, tidak apa-apa, malaikatnya sudah baik-baik. Itu sering sakit-sakitan, wahai saudaraku. Anda tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Intinya, saat engkau melakukan sebuah kesalahan
engkau sadar bahwa itu salah, tetap engkau lakukan, maka Allah sendiri yang akan menghukummu. Di dalam pandangan manusia, dia ustadz, namun dalam pandangan Allah, laknat. Sudah tahu hukum bahwa itu tidak boleh tetap dilaksanakan. Ana juga tidak tahu yang akan terjadi apalagi terhadap DKM itu. Karena dia melihat hal seperti itu, tidak mengingatkan, justru ikut nimbrung di tempat itu. Kalau mungkin dia merokok di Serambi atau di luar, mungkin agak ada toleransi, wahai saudaraku. Walaupun itu juga sebenarnya tidak pas. Walaupun Serambi juga namanya juga masjid. Itulah dosa tersembunyi yang dia lakukan. Yang jelas saat ini dia lagi dimandikan, hendak dimakamkan. Orang lain tidak ada yang tahu, ya saudaraku. Namun anak betul-betul memergoki secara langsung. Satu persatu orang yang melanggar ketentuan Allah bahwa itu salah tetap dilakukan, akan mendapat karmanya dari perbuatannya sendiri. Itulah hukum sebab akibat. Semoga engkau dapat mengambil pembelajaran dari apa yang Ana sampaikan. Ada baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika penyampaian Ana salah, berarti dari Ana sendiri. Rahayu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.